Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer. Pada video kali ini, kita akan membahas topik penting dalam pengelolaan alamat IP, yaitu Classless Interdomain Routing atau CIDR. Nah, pengertian dari CIDR ini adalah metode pengalamatan IP yang menggantikan sistem pengalamatan kelas tradisional. Jadi CIDR ini diperkenalkan pada tahun 1993 oleh IETF, Internet Engineering Task Force. Jadi untuk mengatasi keterbatasan sistem pengalamatan kelas dan untuk mengurangi pemborosan alamat IP. Dengan CIDR, kita dapat membagi ruang alamat IP menjadi subnet yang lebih fleksibel dan efisien, serta memungkinkan agregasi alamat yang lebih baik. Nah, mengapa sih CIDR itu penting? Jadi CIDR ini penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama, ini efisiensi penggunaan alamat IP. CIDR memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien dengan memungkinkan subnet yang lebih kecil atau lebih besar sesuai kebutuhan. Yang kedua, fleksibilitas. CIDR memberikan fleksibilitas dalam perencanaan jaringan dengan memungkinkan subnet yang tidak harus mengikuti batasan kelas A, B, atau C. Yang ketiga, pengurangan pemborosan. Dengan CIDR, kita dapat mengurangi pemborosan alamat IP yang sering terjadi pada sistem pengalamatan kelas tradisional. Nah, ini struktur dan notasi CIDR. CIDR ini menggunakan notasi khusus untuk menggambarkan alamat IP dan subnet mask. Notasi ini dikenal sebagai notasi CIDR dan biasanya ditulis dalam format alamat IP atau prefix length. Contohnya 192.168.1.0/24. Nah, prefix length ini menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk network address. Dalam contoh 192.168.1.0/24. Nah, angka 24 ini menunjukkan bahwa 24 bit pertama ini adalah network address dan sisanya adalah host address. Selanjutnya ini cara kerja CIDR. Nah, mari kita lihat bagaimana CIDR bekerja dalam pembagian alamat IP. Dengan CIDR kita dapat membuat subnet yang lebih kecil atau lebih besar sesuai kebutuhan. Misalnya, kita bisa membagi alamat 192.168.1.0/24 menjadi dua subnet, 192.168.1.0/25 dan 192.168.1.128/25. CIDR ini juga memungkinkan agregasi alamat, di mana beberapa subnet dapat digabungkan menjadi satu entry routing. Misalnya beberapa subnet 192.168.00/24 hingga 192.168.3.0/24 dapat digabungkan menjadi 192.168.0/22. Nah, selanjutnya bagaimana perhitungan CIDR? Mari kita lakukan perhitungan sederhana dengan CIDR. Misalnya, kita memiliki alamat 192.168.1.0/24 dan ingin membaginya menjadi 4 subnet. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan prefix length baru. Kita butuh 2 digit tambahan untuk subnetting. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi prefix length-nya baru adalah 24 tambah 2 sama dengan 26. Yang kedua, hitung subnet mask baru. Subnet mask baru ini adalah 255.255.255.192/26. Yang ketiga, hitung rentang alamat untuk setiap subnet. Yang pertama, ini subnet pertama
Ini 192.168.1.0/26, ini seperti ini hasilnya. Kemudian yang kedua, subnet kedua, ini 192.168.1.64/26, ini hasilnya seperti ini. Kemudian subnet ketiga, ini 192.168.1.28/26, hasilnya seperti ini. Kemudian subnet keempat, 192.168.1.192/26, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian implementasi CIDR dalam dunia nyata. CIDR banyak digunakan dalam perencanaan dan manajemen jaringan di dunia nyata. Misalnya, penyediaan layanan internet atau ISP menggunakan CIDR untuk mengalokasikan blok alamat IP kepada pelanggan mereka dengan lebih efisien. Dalam jaringan perusahaan misalnya, administrator jaringan menggunakan CIDR untuk merancang subnet yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari berbagai departemen atau kantor cabang. Nah, selanjutnya ini adalah keuntungan dan keterbatasan CIDR. CIDR ini memiliki beberapa keuntungan dan keterbatasan ternyata. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, keuntungan CIDR. Yang pertama, efisiensi alamat IP, yaitu mengurangi pemborosan alamat IP dengan memungkinkan subnet yang lebih fleksibel. Yang kedua, agregasi routing, yaitu mengurangi jumlah entry dalam tabel routing dengan menggabungkan beberapa subnet menjadi satu entry. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu memberikan fleksibilitas dalam perencanaan dalam manajemen jaringan. Nah, ini keterbatasan CIDR. Yang pertama, kompleksitas. Jadi membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalamatan IP dan subnetting. Yang kedua, ini kesalahan konfigurasi. Jadi potensi untuk kesalahan konfigurasi yang dapat mengakibatkan masalah jaringan jika tidak dikelola dengan benar. Nah, ini ada studi kasus menarik, yaitu penerapan CIDR dalam perusahaan. Mari kita lihat studi kasus bagaimana sih CIDR diterapkan dalam jaringan perusahaan. Nah, ini misalnya sebuah perusahaan besar memiliki kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Dengan CIDR, administrator jaringan dapat mengalokasikan blok alamat IP untuk setiap kantor cabang dan memastikan bahwa semua alamat IP digunakan secara efisien. Nah, ini juga memungkinkan pengelolaan routing yang lebih sederhana dan efektif. Sebagai kesimpulan, Classless Interdomain Routing atau CIDR ini adalah metode pengalamatan IP yang menggantikan sistem pengalamatan kelas tradisional. Jadi CIDR memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien, memberikan fleksibilitas dalam perencanaan jaringan, dan mengurangi pemborosan alamat IP. Nah, dengan memahami dan menerapkan CIDR, kita dapat merancang jaringan lebih efisien dan mengelola pengalamatan IP dengan lebih baik. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang CIDR ini dapat membantu Anda memahami konsep-konsep penting dalam pengelolaan alamat IP. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya atau meninggalkan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya dalam jaringan komputer. Selamat belajar dan sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.